Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brighters, apa kabar hari ini? Semoga dalam suasana yang menyenangkan. Siap. Dan di dalam Brighters menjalankan ibadah puasa, semoga saja tetap berjalan dengan lancar. Amin. Dimudahkan segala urusan. Amin. Biasanya kalau kita puasa kita ngantuk dan lemes. Itu puasanya siapa? Puasa siapa gitu? Iya, yang ngantuk, yang bangun sahur setelah sholat subuh tidur lagi, itu kebiasaan siapa tuh? Bukan sebuah kebiasaan. Itu adalah aturan main. Aturan Jam main, sekian kita tidur kan gitu. Iya, kadang-kadang ada aturan kantor nih, bulan puasa ya. Kita datang lebih pagi. Ya, betul. Karena habitnya nggak bisa, begitu sahur, sholat subuh tidur lagi. Tidur lagi. Untung masih sholat subuh. Itu Kalau kagak, itu aturan puasa, itu aturan puasa. Pas sampai kantor, Iya, ya kan, iya. agak telat masuk. Betul banget. Siang-siang nih, Nah. aduh jam 12 nih. Makanya nih Sam, kayaknya kita perlu nih Sam, mikirin bagaimana Brighters nih setelah sholat subuh. Betul. Itu nggak tidur lagi. Nggak tidur Tapi lagi. bagaimana dia bisa jalan ke kantor sambil mendengerin lagu-lagu asik dari radio. Itu benar kali. Jadi Brothers, Ah. nih kalau tadi tips dari Pak Rijal ya, kalau bangun habis sahur nih, terus jangan tidur lagi, langsung sholat subuh, langsung dengar Radio Bright Radio Indonesia. Bright. Yo, Brothers, di tips Ramadan kaitannya adalah tentang bagaimana kita menjalankan ibadah puasa Dengan baik, ya. dengan baik. Jadi kok terkotak ke situ ya. Tapi intinya gini loh. Tadi kan clue yang di depan tadi, Oke. ya kan? Siap. Kalau kita dalam menjalani ibadah puasa memang udah sesuatu hal yang kebiasaan. Ya. Habis sholat subuh tidur, Iya. kan gitu ya. Iya. Nggak lanjut lagi melek gitu kan. Menghemat tenaga, kan gitu ya. Nah, berkaitan dengan tenaga, di sini berarti kalau kita asumsi makanan, buka puasa ada yang mesti kita atur dong. Kan? Iya, betul banget. Jadi kalau ini kita ngomongin masalah kebiasaan dulu ya, kebiasaan. Habis sholat subuh tidur lagi, itu baik atau tidak baik? Itu kalau menurut ahli kesehatan katanya nggak baik. Walaupun gue bukan orang ahli kesehatan ya. Kita kan habis makan sahur. Betul. Kalau bisa Betul. jangan tidur, tapi langsung beraktivitas. Nah, untuk beraktivitas kita ingat-ingat juga nih. Makanan yang kita makan sama nanti pas buka puasa kita makan apa. Pak itu udah alami sebenarnya. Alami ya. Jadi ini kaitannya dengan ibu-ibu sebenarnya. Oke, siap. Yang dia menyiapkan segala sesuatunya soal makanan. Iya. Cuma memang kalau kita perhatikan adalah jangan makanan-makanan yang membuat kita menjadi menurun stamina Atau berlebihan ya. atau berlebihan. Betul. Yang penting ada gizinya, Iya, ada vitaminnya kan Iya. itu salah satunya biar tambah kita menjadi fit. Tapi Iya. kalau ngomong soal makanan vitamin, gue tahu banget nih makanan setelah buka puasa. Apa Nggak jauh tuh? dari gorengan. Katanya nggak boleh makan banyak makan gorengan setelah buka puasa. Iya. Karena itu menyebabkan kita akhirnya ingin untuk minum. Padahal perutnya udah cukup. Kenyang. Kenyang. Iya. Itu mungkin salah satu reaksi ya. Betul. Apalagi minyak tanah. Kita nggak boleh minum juga itu ya. Minyak tanah, gua nggak berani. Ini belum puasa, belum mulai aja udah mulai ngaco nih. Enggak. Kalau bicara kebiasaan ya. Iya. Ini kan di belum puasa ini pasti ini untuk Brighters, ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu muda ya kan. Itu pasti sekitar jam 5 udah mulai sibuk. Nah, benar banget. Ya. Entah dia secara instan jalan-jalan beli kolak, beli gorengan. Puasa, ya. Tapi emang tiap orang beda-beda sih Pak. Iya. Ada orang buka puasa langsung makan berat. Benar. Ada orang pemula dulu nih makan berat Manis-manis belakangan, dulu. manis-manis dulu, kolak, kopi atau teh manis segala macam kurma. ya. Yang diperhatikan adalah kepada saudara yang berdarah tinggi, yang memiliki darah tinggi harus waspada. Ini gue jadi kebayang nih kenapa Sam tiba-tiba ngomong orang yang darah tinggi nih untuk buka puasa. Lu jangan ngeliat ke gue dong. Bukan apa-apa. Atau lu lagi lihat cermin. Kadang-kadang kita lupa kan. Iya. Saking bener-bener pengen makannya di situ. Betul. Itu mempengaruhi nggak kira-kira ya? Oh, sangat berpengaruh. Punya pengalaman itu Pak? Pengalaman hipertensi. Saya adalah orang yang diberikan gejala hipertensi dari beberapa tahun yang lalu akibat ini
saya baca-baca beberapa referensi, ternyata darah tinggi itu belum ditemukan penyebab utamanya apa. Belum ditemukan. Apakah karena makanan atau karena stres atau karena pikiran ya. Tapi ada beberapa yang menyatakan karena stres, karena pikiran. Ada juga yang menyatakan karena makanan yang dikonsumsi dari masa lalu gitu ya. Menyikapi masalah itu memang kita harus berhati-hati tentang makanan yang akan kita konsumsi, apalagi di bulan puasa setelah kita berpuasa. Betul. Kadang-kadang kita lupa tuh, kita memaksakan makanan, waduh enak nih makanan nih, ada kolak, ada gorengan, ada kita hajar gitu ya. Nafsu tuh ujung-ujungnya, mantap. Iya, ujung-ujungnya malah memicu kita untuk hipertensi kita meledak gitu tinggi. Berkaitan dengan pola atau katakanlah di sini sebuah kebiasaan dalam kita berbuka puasa, ya kan? Adakah Bretters yang sudah menyiapkan menu makanan apa hari ini? Betul. Seperti itu. Nah, kita tunggu share-nya nih. Bukan share-nya tip cara memasak, tapi share makanannya. Makanannya. Barangkali ada di antara Bretters yang punya materi cara membuat kolak pisang. Gitu ya. Saya pikir kolak pisang yang dikirim. Kalau bisa kirim makanan ke sini untuk buka puasa bersama. Oke. Jadi, Bung Sam, di puasa itu, gua udah mau lari di lebaran. Kan di lebaran ada THR. Kecepatan kali. Ya kan? Di puasa itu Bung Sam, yang dilatih adalah kesabaran. Kesabaran dan tidak boleh sombong Bung Sam. Tidak boleh sombong. Tapi emang sadar tidak sadar sesuatu hal ketika kita berpuasa, godaannya tuh seperti itulah kira-kira. Ya kan? Aku pernah ngalamin nih. Ketika berbuka puasa nih di tempat temen nih gue ngeliat makanannya enak banget gitu kan ya. Sampai di rumah ngegerendeng nih, lu bisa bikinnya nggak gini itu dia. Sehingga terjadi emosi yang keluar. Emosi lagi. Itu adalah sesuatu yang sifatnya memang sebuah tantangan sebenarnya. Saya tahu tuh apa jawaban yang orang di rumah. Gue bisa masakin, ininya mana? Ampaunya mana ampaunya? Sorry ya kebaca juga nasib gue. Itu salah satu dapur yang terjadi. Apalagi kondisi sekarang nih. Kondisi sekarang kalau kita lihat dari harga cabai yang sudah mulai naik tinggi, ya kan? Ibu rumah tangga, ibu muda, mudah-mudahan diberikan kesabaran. Apabila suami misalnya nih, si suami pendapatan atau penghasilan standar ya biasa-biasa saja. Kalau kita kita adalah rekat jelata. Ngomong sabar sampai ngomong cabai nih Om Sam. Tapi yang pasti begini, kita untungnya masih diberikan kekuatan, ya kan? Kita ada filtering di sini bahwa sesuatu itu memang adalah udah jalan hidup, gitu kan? Makanya kita ingatkan kembali nih kepada ibu-ibu muda, ibu rumah tangga atau Bretters semua yang tengah mendengarkan acara ini. Tentunya apabila ada sesuatu yang kita sayangi, kemudian di luar daripada ekspektasi, di luar daripada sebuah keinginan, janganlah merasa cemburu atau iri hati, ya kan? Apalagi nanti menjelang Lebaran, itu dia tetangga beli ini kita mesti beli ini ya. Makanya di bulan puasa berlatih kesabaran itu. Itu dia. Kita sabar untuk menanti buka puasa. Kita sabar menghadapi tuntutan dari istri untuk makanan buka puasa. Betul. Kita sabar untuk banyak. Tapi dengan berpuasa, tanpa kita sadari kita sebenarnya harus bisa berhemat loh. Betul. Bagaimana enggak ya? Pagi, siang, sore biasanya kita makan, kita enggak makan. Biasa kita jajan, kita enggak jajan. Kita rem di situ. Biasanya kita ngerokok, kita masam ngerokok, kita enggak merokok. Tapi ada sebuah dendam pribadi. Itu susahnya ya. Itulah sebuah keburukan sebenarnya itu. Namanya dendam itu. Kalau berbicara tentang satu kesabaran yang harus kita tanamkan kepada diri kita sendiri, Bretters mungkin pula ya yang tengah menjalankan ibadah puasa. Di sini adalah sebuah pembelajaran kesehari-harian. Bukan pada berpuasa aja kan. Tentunya dalam keseharian ini bagaimana caranya kita bisa mengolah pikiran, mengolah hati. Asik itu. Dalam kan pembicaraan gua kan. Dalam kan. Satu lagi nih Om Sam, berlatih kesabaran juga di bulan puasa. Jika kita berbelanja nih, kan negosiasi tawar-menawar pasti terjadi. Betul, jangan berantem. Ini ada nih sedikit cerita.
ada ibu-ibu mau belanja daging. Datanglah dia ke toko daging. Pak, berapa sekilo dagingnya? 100.000 Bu. Boleh nggak 50.000? Ya nggak boleh lah Bu, itu setengah kilo, nggak 1 kilo gitu. Dia pindah ke toko sebelahnya lagi. Nanya lagi, Pak daging berapa sekilo? 100.000 Bu, 50.000 lah Bang. Nggak bisa Bu, di mana mas 100.000? Mudah terus nanya terus, kayaknya ya nggak dapet lah harga daging 100.000, akhirnya 50.000. Tahu nggak setelah dia muter dia balik lagi ke toko pertama. Dia nanya lagi, Pak dagingnya berapa? Kan tadi udah Bu, 100.000 sekilo. Ya kirain Bapak berubah jadi 50.000. Berarti dia mencari kesempatan. Otaknya jalan juga, cuma kan capek. Satu pedagang kambing atau dagingnya kan jauh-jauhan, lumayan dia jalan ke sana kemari. Ya namanya orang usaha, boleh kan muter-muter dia balik lagi. Betul. Kedua kali nggak dikasih, balik lagi ketiga kali. Orang kita ditimpuk sama daging, ini mau pulang. Itu daya juang harus dipertahankan Pak. Kita sebenarnya kayak begitu Pak. Jadi hubungannya dengan bersabar adalah sabar-sabarlah dalam menawar. Sabar-sabarlah dalam menawar. Tentu ya kebalikannya lagi nih untuk si pedagang, sabar-sabarlah. Kalau ada orang yang menawar harga murah kan begitu. Nah, tentu apa yang kita sampaikan, apa yang kita perbincangkan kali ini atau hari ini ya kan bisa memberikan satu faedah untuk operators ya kan. Obrolan kita ini obrolan nyantai, Bro. Jadi pas memasuki bulan puasa biar nggak ngantuk ya kan, untuk operators yang tengah beraktivitas atau tengah bersiap-siap ya kan untuk bikin bukaan. Yang pasti dari Bread Indonesia mengucapkan terima kasih banget sudah mengikuti rangkaian acara kami. Siap. Dari pagi sampai malam. Dan kita tutup aja ya. Kita tutup untuk saat sekarang ya. Besok kita akan kembali lagi dengan topik-topik obrolan yang lebih seru, lebih menarik pastinya. Oke, Breaders, terima kasih dan salam Ramadan, salam sehat, salam semangat dan terimalah salam kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.